temannya Christian ya? Iya. Nah, Christian ini mungkin boleh perkenalkan nih. Sekarang aktif di mana, Chris? Sekarang ya nulis-nulis, cuman agak di luar olahraga lah. Oh, sekarang udah olahraga ya. Cuman dulu temennya Virzi ya sekarang ya? Dulu kakak kelas. Oh, dulu kakak kelas. Dulu memang bener, dulu ramping, sekarang ya Kayak gentong. Jadi bisa disebut sekarang Christian adalah jurnalis lah ya. Jadi kalau buat yang nanya ini jurnalis, bukan yang kayak netizen kita ambil buat dadakan muncul di sini. Jiwanya masih jurnalis lah. Jiwanya masih jurnalis atau ex-jurnalis yang masih punya kecintaan sama sepak bola pastinya ya. Nah kita ngomongin langsung dari Liga Champions tadi malam. Sabar dulu, kalau udah banyak yang nitip-nitip pesan sama gua, sabar. Coach Justin udah pakai kemeja, lihat nih. Udah mau kemejanya kayak kemeja rohani gitu. Kita ngomongin dulu Chelsea yang tertinggal di leg pertama, tapi kemarin begitu main ganas di leg kedua. Ini mungkin kalau kalian sedikit menyudutkan Coach Justin dari pertandingan sebelumnya, tapi kalau di pertandingan yang satunya, tapi ini mungkin netizen bisa diadu gitu dengan analisa Coach Justin kalau dia bilang kemarin di leg pertama, kalau leg kedua dia main dengan 4-2-3-1, ini bisa memberikan perlawanan ya kan. Ternyata ini memberikan perlawanan yang benar-benar jitu kan, Coach. Gimana? Justru gue bilang Tuchel ini 4-3-2-1 akan menyesal ya? di leg pertama dia main 3-4-3. Ya, ya. Dan gue bilang di preview Just Talk, Tuchel itu harus belajar dari F1. Kenapa? F1 itu punya strategi yang benar-benar mereka perhitungkan sampai round terakhir. Ya, benar. Terutama Balapan. dari sisi pergantian ban. Sekarang kalau kita bicara leg pertama ya. Ya. Leg pertama kan masih ada leg kedua. Kalau lu agak pinter dikit, yang lu lakukan adalah jangan sampai kebobolan banyak. Ya. Bagaimana jangan bermain terlalu ofensif. 3-4-3 yang Chelsea itu kan sangat ofensif. Ya, ya. Oke. Lu kebobolan 3 gol itu banyak loh goal. Sementara masih ada 1 match lagi. Ya kan? Tapi beruntung Tuchel langganan subscriber Just Talk, jadi dia belajar. Dan gue bilang, kembali kalau kita bicara leg kedua, ini masih ada 90 menit. Dia cetak 2 gol extra time. Extra time. Ya. Panjang nafas. Asumsi nggak ada gol terjadi di 4-2-3-1. Di menit 60 lu masih bisa berubah ke 3-4-3. Ya, ya. Ngerti nggak? Ternyata ada gol. Gol Ternyata Madrid sangat pintar bermain bertahan. Sampai gue bilang, kalau main kayak begini, nunggu jebol aja. Jebol lagi. Sampai 3 kali jebol dan bahkan keempat jebol Alonso, Ya. gue masih nggak paham. Gue nggak ngelihat di media jadi kontroversial. Karena gue nggak ngelihat pelanggarannya itu di mana. Yang handsball? Iya. Oke, nanti kita bahas nih. Mungkin kalau lihat, nah ini mungkin sebelum kita membahas pertandingan lebih lanjut, ini dia dari handsball Alonso. Sebenarnya kalau Christian pandangan gimana? Karena ini sebenarnya kalau dari media udah dibahas sih, Coach, di FAP itu udah ada emang rules terbarunya. Tapi mungkin beda sama di Premier League dan juga di kompetisi lain gitu. Tapi menurut saya sih ini tangannya nggak aktif ya, dan arah bola seperti kita bicarakan dengan coach ya. Tadi off air. Iya, itu nggak berubah gitu arahnya, ya. jadi nggak mengganggu. Kalau menurut saya sih ini nggak handsball ya. Oke. Karena kalau setahu gue aturan yang pernah gue lihat di IPL, itu kena badannya dulu. Ya. Kena badannya si Alonso, Ya, baru dia deflect. nyentuh tangannya. Ya, tapi emang itu Coach, mungkin perbedaannya di Eropa. Tadi gue juga baru belajar tadi malam, belajar tadi malam. Kemudian habis siaran, gue juga baca, emang di IPL itu beda sama Beda yang ya? dipakai di Oke, UEFA. oke. Karena di IFAB terbaru musim ini, kalau kalian tahu di pasal 98 atau di halaman 98 tuh, itu emang ada tulisan terlepas mau apapun nggak sengaja, terkena apapun atau nggak sengaja, tapi kena tangan, abis itu terjadi gol, itu akan dianulir Oke, karena oke. itu ada di halaman 98. Kalian bisa cek langsung dari dari aturan handsballnya. Yang beda sama Premier League emang. Jadi sebenarnya Premier League lebih bagus dong. Ya itu ya bisa pro diperdebatkan dan ya, kontra kayak sih gitu memang ya. ya. Karena ini kan tetap kalau gue bilang aturan IFAB itu terlalu textbook. Oke. Sama kayak handsballnya kemarin Eric Garcia Oh, iya, yang yang dikasih dulu. handball. Dia itu dua-dua ke atas, lompat, di heading sama lawannya menang heading, kena tangannya. Lah emang tangannya mau ditaruh di mana? Ya, itu ya. Masa iya lu lompat dengan 2 tangan di belakang badan? Itu Nggak yang mungkin kan? Yang lawan Ngerti nggak? Newcastle ya musim lalu itu ya kan? Enggak, kemarin. Kemarin juga. Kemarin. Oh, Di match kemarin, ngerti nggak? Jadi wasit itu harus tahu ada unsur seperti apa, apa namanya,
sengaja atau tidak dan lain-lain. You will ruin the game kalau gue bilang. Iya. Kalau mengikuti aturan IFAB itu, mending aturan IPL. Tadi gue baca nih ya, scores in the opponent's goal directly from their hand or arms, even if accidental, including by the goalkeeper. Immediately after the ball has touched their hand or arm, even if accidental. Itu nggak akan dihitung sebagai gol jika memang accidental ataupun apapun terkena bagian tangan gitu. Nah, itu kalau soal perbedaan itu, ya kalau ini kan filosofinya ya kita bilang gitu ya, VAR ini kan keadilan ya. Ya, maksudnya itu kan nggak mengganggu jalannya bola, golnya juga kayaknya pokoknya nggak handsball kalau menurut mungkin karena patokan kita lebih lihat ke Inggris ya, FA gitu ya. Soalnya kalau dibandingin apple to apple yang gol Middlesbrough yang lawan Man United dibandingin itu kan ya. itu handsballnya kan jelas sekali tangannya gitu ya. Tapi tetap disahkan gitu. Maksudnya mending begitu kalau gue bilang. Tapi kalau dari pandangan yang tadi gue baca, mantan wasit Premier League juga, itu dibilang kalau misalnya seandainya bolanya itu nggak kena tangan yang ada di sini dari Alonso, itu bolanya akan ke belakang. Katanya kan gitu kalau dia tangannya nggak ada di sini gitu. Jadi ini bisa diperdebatkan juga sama wasit mereka. Karena gue nonton itu berkali-kali dan kesentuh itu mungkin fingertipnya doang. Ya, tapi kan fingertip itu membuat bola ada di posisi yang tepat untuk dia mau. Enggak, lu lihat lagi deh. Lu lihat lagi nggak ngaruh dengan perubahan arah. Kena lah, coach. Maksud gua. Iya, kena. Tapi tidak pengaruh dengan perubahan arah. Iya, tapi arah. kesentuh sedikit itu membuat bola justru lebih steady, ada di posisi dia lebih enak. Kalau itu nggak kena tangan, mungkin akan. Tengahnya, kenanya itu very soft banget loh, Ji. Sangat soft sekali kenanya. Iya. Kalau lihat di sini ya. Agak lu nggak bisa lihat dari foto, harus dari videonya. Kemarin gue nonton sih, maksudnya gue nonton pas waktu siaran tuh emang ini seandainya nggak kena tangan ya, itu kan nggak ada posisi yang dia akan naik gitu, nggak akan stop di sini gitu naik, kan. dia akan tetap turun dengan arah yang sama. Iya, tapi nggak secepat ini momentumnya gitu kan. Mungkin beda 10 detik. Tapi ya itu cuman balik lagi memang. Balik lagi emang rules-nya balik lagi ke IFAB sih kalau emang UEFA ini beda sama Premier League. Kalau seandainya IFAB yang lu sebut gitu ya oke, itu hands, titik. Cuman lu 3-0 Madrid itu lu kurung loh. Iya. Berarti nggak? Kenapa lu nggak bisa kill the game? Madrid main stabil, Ancelotti tolol juga. Pasang Valverde di kanan yang ujung-ujungnya dia akan turun ke bawah. Jadi defense ya. Jadi serangannya itu bisa bilang cukup mandul karena sangat predictable. Betul. Benzema sama si Vinicius. Sekali-sekali Modric naik. Tapi bisa dibilang karena dia naiknya dari tengah bukan dari sayap, area serangan itu lebih terbatas. Sampai si Marinho, Rodrigo yang masuk. Rodrigo masuk 4-3-3 baru serangan lebih smooth. Iya. Baru itu Madrid yang gue kenal, makanya gue bilang gue sedikit unggulkan Madrid, ya kan? Tapi itu bukannya Ancelotti memang begitu ya? Maksudnya template-nya ketika 4-3-3 ini buntu, pasti dia akan mengganti satu dari gelandangnya. Kamavinga masuk, Modric akan lebih naik dan juga menambah lini serang gitu kan? Lu kan ini bukan matematika, Ji. Ini sepak bola yang tergantung form of the day dari pemain. Betul, tapi kan di leg pertama ini works kan pemain ini kan maksudnya. Lu tidak bisa, it works, apakah gini, di luar skor, apakah Madrid di leg pertama main bagus? Enggak. Efektif iya. That's different. Tapi emang sering begitu kan coach, dia musim ini gitu kan. Cuman lu sekarang ketemu singa yang lagi buas, yang nothing tulus, ketinggalan 2 gol, lu nggak bisa bertahan doang. Justru lu dari awal harus kill the game. Pada saat kill the game, Tuchel akan memberikan instruksi lebih menyerang. Di situ akan lebih banyak, ngerti nggak? Why you have to change your system 4-3-3 dengan 3 penyerang? Kenapa lu harus rubah kalau 4-3-3 ini berjalan? Ngerti nggak? Lu rubah sistem kalau seandainya nggak berjalan. Bahwa dia menang, gue setuju. Cuman kalau Ancelotti bisa menganalisis pertandingan ini lagi, lu lihat berapa peluang sih yang didapatkan Madrid? Hampir nggak ada. Maksudnya di babak pertama hampir nggak ada gitu kan. Babak kedua baru mulai. Babak kedua pertama 0. Iya. Intinya di luar 3 gol itu nyaris nggak ada. Ya kan? Dan gol ketiga itu kan kesalahan blundernya kiper. Ngerti nggak? That's why ini yang gue nggak habis pikir. Kenapa lu harus merubah bermain lebih efektif sesuai dengan karakter pemain lu setelah ketinggalan 3-0. Kan ini diselamatkan oleh Modric dan Benzema.
Ya, Vinicius juga yang Iya. umpan tuh ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau melihat bagaimana kejutan taktik dari Tuchel gitu ya, maksudnya ya mungkin ini bukan kejutan buat lo ketika dia pakai 4-3-2-1, tapi ini kan orang nggak ada yang nyangka Ruben Loftus-Cheek akan ada di situ dan cukup bagus kemarin mainnya di babak pertama memberikan efek It's muscle. not true. Faktor Ka- kejutannya ya. Iya. Kalau lu lihat, Brar minta itu Formasi. line up-nya lagi, Brar. Formasi. Nah, Werner itu lebih ke kiri, Ya. Havertz lebih ke striker, dia lebih winger kanan. Iya, benar. Nah, Kante ke area kanan, Kovacic area kiri, depannya Mason Mount. Betul. Berapa serangan terjadi dari areanya Loftus-Cheek? Iya. Nyaris nggak ada, Ji. Tapi kan begitu Madrid lagi mau membangun serangan, ada dia di tengah Dia membuat ada dia di tengah. Nah, efek jumlah gelandang ini kan membuat Madrid nggak begitu leluasa Iya, mengembangkan iya. permainan kan di tengah kan sebenarnya. hanya itu menang dari jumlah pemain. Betul, Udah setuju. itu aja. Iya. Cuman kalau lihat dari sisi permainan nyaris nggak ada. Iya. Justru gue bilang kalau dia pasang orang lain, Ziyech lah contoh, yang lebih Habis dia kemarin jelek mainnya di babak kedua yang ya masuk kan ya. lu susah main masuk lu terus tiba-tiba harus bermain bagus. At least kalau dari awal Ziyech itu akan lebih menyerang. Gol pertama dari dia tapi kan Ruben Loftus-Cheek yang ngasih ke Gol pertama itu agak ngasih luck ke lah. Werner, Iya, bolanya iya, ngasih aja iya. kena, akhirnya ke Mason Mount kan. Itu dapatnya agak luck Ya karena lah. juga Nacho-nya goblok sih itu emang. Finishingnya yang bagus, Iya, Mason tapi Mount yang dapat bolanya itu agak luck. Gimana kalau Christian ngeliat Chelsea bisa meladeni Madrid sampai sejauh ini menurut Christian ini sebuah kejutan dari Tuchel atau emang pada akhirnya Madrid emang sedikit di atas dari Chelsea? Kalau saya sih melihatnya cuma dari segi ini aja, non teknis sebenarnya. Karena Oke. ya karena ketinggalan 1-3 di leg pertama ya praktis kan instingnya mau bales ya, mau ngejar ya. Chelsea. Jadi menyerang gitu ya. Kalau saya melihatnya itu aja, dan Madrid juga setelah unggul 3-1 ya feelingnya juga mungkin ya bertahan aja gitu. Oh ya, defensif. satu lagi Ji. Pada saat Madrid di babak pertama itu sudah melakukan 4 pergantian pemain. Nah, babak kedua. Babak Babak kedua. kedua. Iya, Dalam 90 menit. Panik dia kalau babak pertama langsung ganti. Werner hanya satu. Iya, Chelsea hanya satu. satu. Iya. Chelsea hanya satu. Bener. Artinya apa? Pada saat lu ketinggalan, lu punya pemain yang lebih fresh. Ya. Masuk extra time. Gol di menit 96. 96. Baru menit 100, dia ganti 3 pemain. Ya, telat dong berarti. Telat. Nah, iya, berarti Tuchel juga ada salahnya kan? Salah. Ya, kan? Salahnya Tuchel di situ. Iya. Kembali lagi ke strateginya F1. Lu lihat kapan lawan lu ganti ban kalau lu Iya. lagi unggul. Iya, buat Ngerti nggak? ya, Iya kan? buat Timing ini tepat. Ini 4-1. ganti ban dan juga ngisi fuel Ya, ya. secara tidak langsung setelah menit 70-an lah. Itu stamina pemain menurun. Betul. Tidak drop tapi menurun. Ya. Sementara ini masuk 4 lagi on fire. Ya. Ngerti nggak? Ya. Kenapa lu harus tunggu 3-2 Baru baru ada lu perubahan. masukin 3 pemain? Kesalahan kedua yang fatal, kesalahan pertama di leg pertama main 3-4-3, kesalahan kedua ya itu. Nah itu juga mungkin yang pergantian pemain yang Tuchel pilih ya. Itu juga kenapa ada yang berpendapat gini, kenapa nggak Thiago Silva yang diganti? Dia udah sering keteteran gitu ya. Sementara ada Piliqueta di Ada Christensen kaptennya, juga, ada walaupun Christensen kemarin di leg pertama dibombardir ya sama Iya, Vinicius ya. tapi paling kan lebih fresh gitu. Kalau memang mau bertahan kan udah unggul 3-0 ya. Ya. Kan pilihannya ya instingnya kembali, insting kan berubah lagi mempertahankan keunggulan gitu ya. Tapi ya mungkin itu ya, mungkin mencari faktor pengalaman. Azpilicueta juga mungkin kan lebih cocok di pakam 3 back, 3 back belakangnya, 3 center back gitu ya. Itu juga salah satu kesalahan Tuchel sih kalau menurut saya. Tapi coach, kalau lo melihat bagaimana abis 90 menit kan juga kadang-kadang riskan ketika langsung mengganti, apalagi mereka performa lagi bagus ya di babak kedua, Chelsea lagi begitu dominan. Terus juga ketika dia misalkan tiba-tiba ganti lagi, apakah ini bukan justru riskan? Kan nggak ada yang nyangka juga Benzema langsung nyetak gol cepat. Gue nggak setuju kalau lu bilang Chelsea lagi dominan. Lu 90 menit ini lu tidak bisa pukul rata bahwa berjalan seperti itu. Iya. Sebagian besar iya. Tapi semenjak Rodrigo masuk, Iya. imbang loh. Mereka mendapatkan lebih banyak peluang juga, Iya, walaupun tidak terjadi tidak. gol. Artinya Madrid lebih bisa keluar. Betul. Nah, that's why lu sebagai pelatih berpikir dong, kenapa 15 menit terakhir Madrid lebih bisa keluar? Iya. Iya dong. Iya. Artinya sebagai pelatih lu harus tahu ini masalah stamina. Dan Jadi- masalah karakter pemain kan sebelumnya kan Rodrigo nggak ada, adanya Valverde iya, kan.
Exactly, Ya jadi kan? lebih penyerang kan? Betul, lebih menyerang. Jadi beli 4-3-3, the real 4-3-3 kan? Betul. Bukan 4-4-2 dengan real. Iya, Akhirnya Casemiro diganti diganti Valverde sebagai gelandang bertahan. Sebenarnya nggak banyak berubah. Betul. Kroos untuk Camavinga, Camavinga, ada Modric si di depan. Mendy untuk Marcelo. Betul. Jadi nggak ada yang berubah, hanya Nacho dikorbankan Jadi demi satu striker. Nah, Iya. lu sebagai seorang Tuchel, harusnya lu tahu kualitas pemain Chelsea yang ada di bench itu nggak kalah dengan yang ada di lapangan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi kenapa lu tidak melakukan itu? Disitulah fatalnya terjadi gol kedua. Oke, gol Benzema itu ya. Golnya dari- Benzema. Tapi ini kalau kemarin gue juga pas siaran gue bilang terlepas dari sekarang Madrid dalam ibaratnya dalam posisi tertekan gitu ya. Terlepas dari lu bilang 15 menit di babak kedua Chelsea juga udah mulai mengendorkan karena Madrid juga mulai nyerang. Tapi kan gue kemarin sempat bilang ini Ancelotti udah tinggal nunggu karena bench Madrid udah habis tuh kan. Iya. Udah nggak punya harapan Iya, lagi Gareth betul, Bale betul, kemudian betul. Dani Ceballos gitu ya. Tapi tinggal nunggu tuahnya Benzema nggak? Ya kan kemarin Iya. artinya Benzema di dua babak nggak begitu bagus kan sebenarnya Iya kan? betul, true. Iya kan? But that's Benzema. Kalau gue ngeliat Benzema, gue inget Marco van Basten. Van Basten begitu. Nggak Bisa. selalu 90 menit main bagus. Iya, benar. Dia cuma main bagus 2 menit 5 cukup. menit juga cukup. Tapi baru 2 gol. dimatikan ya. Iya, Ngerti nggak? Benar. Ya ini mungkin dulu mirip dulu Maradona waktu di Piala Dunia yang termasuk yang ngelewatin 5 orang dari tengah tuh. Dia katanya main bagus cuma maksimal 5 menit itu doang. Tapi ya momentum itu bisa ada momentum. Iya. Dia Dan menciptakan kalau penentu lu gitu. lihat karena mereka hanya bermain berdua, Benzema itu turun terus loh kemarin. Iya. Apalagi itu finishing nggak bisa apa-apa. Karena terisolir di babak pertama dan kedua pertengahan kan. Ya, karena terlalu sedikit penyerang. Iya, benar. Kembali lagi ke filosofinya Cruyff. Lu pegang bola, lu nggak bakalan kebobolan. Kenapa lu harus menunggu? Itu, Kalau lu ya. menunggu sampai kapanpun lu akan jebol. Kita mesti ingat Ancelotti itu orang Italia. Nah, ini dia. Pada akhirnya dia nunggu. Ini penyakitnya Ancelotti sering banget wait and see ini ya memang. Ya sekarang lagi beruntung. Beruntung punya Benzema sama Modric yang luar biasa. Iya Itu sih, Modric gila sih. crossingnya Modric kan Gila gila. pakai iya. kaki luar loh itu gila. Iya. Nah ini udah mulai menggadang-gadang orang sekarang dia udah top scorer barengan sama Lewandowski masih ada 13 gol, Benzema 12 gol. Tapi kalau melihat sekarang digadang-gadang sebagai ini orang yang layak menjadi Ballon d'Or dari performanya musim ini menggendong Madrid dan juga 2 musim terakhir lo bilang ini layak dia menjadi Ballon d'Or terlepas bilang ada ya. banyak saingan Lewandowski dan lain-lain. Gue bilang ya. Iya. Layak. Why? Bener. Ya karena kontribusinya terhadap performa Sangat tim besar, bagus dan mereka berada di rank 1 sekarang dengan unggul 12 poin di Champions League jalan terus walaupun gue bilang nggak juara. Walaupun nanti bisa tergantung Piala Dunia juga coach. Kan biasanya yang menangin Piala Dunia akan sangat Itu ada nilai tambahnya. Tapi nggak juga di Piala Dunia. Apa tanya apa? Apa nanya apa? Oh, gimana kalau melihat Ballon d'Or Benzema? Layak sih ya. Kalau Lebih pada Lewandowski? Itu dia masalahnya. Akan tergantung Karena kan gol perjalanan sekarang Madrid masih di banyak sih kan gol kan masih banyak Lewandowski ya sekarang di UCL ya walaupun Ya. Benzema masih ke semifinal. Gue bilang Benzema tetap. Tapi nggak tahu juga suka aneh. Kalau Piala Dunia bakal chance-nya besar banget nggak bisa. Let's say Oh iya, kalau siapa Prancis- gitu? Prancis. Perancis akan sangat besar ya. Ya kalau Prancis maju ke babak final Sangat semifinal besar ya. di atas kertas. Dembele kanan, kiri Mbappe, tengah Benzema. Benzema. Sangat besar di atas kertas. Lu cetak 3 gol kebobolan 4, lu tetap kalah. Tergantung backnya kayak Iya, gimana exactly. ya. Dikira matematika. Tapi kalau Bang. dibandingin Lewandowski itu agak berat juga ya. Karena ya, pada akhirnya kan ngitung gol juga. Benar. Kalau Benzema nggak nambah gol lagi di Liga Champions misalnya gitu ya. Ya mungkin Lewandowski masih Tapi kan diperhitungkan ya. liganya Liga Bundesliga sama La Liga bagus jumlah golnya bagusan iya mana? juga sih ya. Oke, itu dia. Itu dia masalahnya. Nggak, kalau Bundesliga gue masih tipis.